Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Dan sekali kita bertemu kembali dalam program dialog khusus bersama Batam TV dan juga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan pemirsa, di episode kali ini kita akan mengangkat satu tema menarik mengenai kreativitas lokal, cerita sukses UMKM yang berbasis kearifan lokal. Nah, pemberdayaan UMKM yang berbasis kearifan lokal di Batam sendiri dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti kain tenun dan batik, serta teknik produksi tradisional untuk menciptakan produk yang unik dan bernilai tambah, sekaligus melestarikan budaya, seperti yang dilakukan oleh bengkel Tanjak Rumah Hitam yang sudah eksis di Batam dan bahkan sekarang sudah menembus pasar internasional. Lalu bagaimana cerita sukses dari bengkel Tanjak Rumah Hitam ini? Langsung saja kita berbincang dengan kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama, seperti biasa pemirsa, ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yaitu Bapak Henry Arulan. Kita sapa beliau. Pak Henry, hari ini hitam-hitam ya Pak, kayak tua ya Pak. Pak Henry, mungkin siapa sedikit Pak, bisa di rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Henry Arulan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan, selamat melaksanakan berpuasa. Semoga apa yang kita laksanakan, amal baik yang kita laksanakan ini dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan hari ini kita langsung di ya Pak, bengkel Tanjak Rumah Hitam ya Pak? Iya, hari ini kita langsung berada di bengkel Tanjak Rumah Hitam Sekupang. Posisinya pas di depan Gedung Beringin. Kita bisa lihat bersama bagi yang berminat untuk menghadapi passion di Idul Fitri nanti, silakan ke Rumah Hitam di Sekupang. Baik, terima kasih Pak Henry. Dan selain Pak Henry, ada pemilik yang sekaligus mungkin saya bilang pengrajin ya, pengrajin dari pemilik bengkel Tanjak Rumah Hitam, yaitu Bapak Tarmizi. Bapak Tarmizi, selamat sore Pak. Sore, alhamdulillah. Siapa sedikit Pak, bisa di rumah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Henry, Batam TV berkenan datang sembang-sembang ke Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Ini usaha cah-cah aja. Tapi alhamdulillah karena kita sebuah komunitas nama komunitas seni rumah hitam, ini salah satu bagian daripada aktiviti dari komunitas seni rumah hitam itu. Jadi kita punya banyak tim yang boleh kita karyakan. Jadi alhamdulillah inilah situasi dan keadaan galeri kita. Kita gunakan ruang 3 ruko tiga ruko untuk menjadi sebuah galeri. Alhamdulillah. Tapi seingat saya pernah kesini mungkin tahun berapa, udah lama Pak. Tapi sampai sekarang ini udah berubah kali. Berubah ya. Dan saya nggak tahu lagi bentuk yang lama, yang baru ini. Bentuk yang lama tinggal jadi dokumen foto-foto. Tapi masih di lokasi yang sama. Masih lokasi yang sama, tidak pindah. Ya. Baik. Sesuai tema kita hari ini, mungkin saya ke Pak Henry dulu. Pak Henry, mengenai kearifan lokal serta cerita sukses UMKM di Batam yang berbasis kearifan lokal. Nah, dari Dinas sendiri Pak memandang khusus untuk UMKM yang berbasis kearifan lokal seperti di Batam dan seperti yang dilakukan oleh Pak Tarmizi ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Kita ketahui yang saya catat dan dapat laporan bahwasanya jenis daripada usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini kan ada berbagai macam ini. Ada yang kuliner, ada yang craft, kemudian ada juga yang jasa, dan juga ada usaha-usaha yang lainnya.
Memang kita ketahui di Batam ini yang sedikit mendominasi memang para pelaku usaha ini bergerak di bidang kuliner. Ya, tetapi yang terkait dengan craft dan kerajinan-kerajinan ini memang tidak banyak. Ya, kalau kita presentasikan ya lebih kurang sekitar 14%. Dibanding dengan kuliner itu hampir 77% pelaku usaha kita itu bergerak di bidang kuliner. Ya, dengan 14%-nya pelaku usaha di bidang craft, di bidang kerajinan, ini bagian daripada peluang besar juga gitu. Ya kan? Jadi saingannya sedikit begitu. Dan terkait dengan kerajinan-kerajinan seperti ini yang membawa budaya membawa mengenalkan budaya Melayu di tingkat Kota Batam, karena Kota Batam ini kan tidak dihuni oleh orang Melayu saja. Batam ini boleh disebut dengan miniatur Jakarta aja. Enggak lah. Jadi berbagai macam suku yang ada di Batam ini ada di Batam. Yang ada di Indonesia ini ada di Batam, itu maksud saya. Ya kan? Jadi kita bisa mengenalkan juga inilah fashion kita Melayu yang bisa kita kenalkan dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Ini di Batam. Belum lagi kita memperkenalkan budaya kita di luar Batam. Apakah mungkin di Sumatera, apakah mungkin di Jawa. Dan saya dapat informasi juga ini, entah betul atau tidak, tak tahulah. Artinya kerajinan yang dibuat oleh bank kita, Pak Tarmizi ini sebagai pelaku usaha tanjak, apa tadi namanya itu ya? Pengrajin tanjak. Ini sudah sampai ke luar negeri ini, udah pasar internasional ini. Jadi nanti kita minta informasi lah. Mungkin kami juga nanti mencari celah juga ini. Belajar, sembang informasi, tukar informasi ya mungkin untuk kami informasikan kepada pelaku usaha yang lain juga. Bagaimana tekniknya bernegosiasi dengan para pedagang di luar gitu maksudnya tuh kan. Ya, seperti apa sehingga sukses kita masuk ke luar negeri. Saya rasa sementara itu dulu. Baik, nah langsung nih ke Pak Tarmizi. Pak, gimana cerita awal dari berdirinya Pak bengkel tanjak Rumah Hitam ini Pak? Baik, terima kasih. Awal berdiri bengkel tanjak Rumah Hitam itu semula hanya sebuah hobi hobi kesenangan, karena saya memang kehidupan saya kan di dunia kesenian, di dunia kebudayaan, dan saya selalu tampil dengan passion yang berakar daripada kebudayaan itu. Saya biasa baca puisi kemana-mana pakai tanjak. Kemudian di undangan-undangan apa-apa kemana-mana saya selalu gunakan passion yang berakar daripada warisan. Berakar daripada warisan, ini harus dicatat. Jadi bukan warisan berakar dari warisan. Karena macam mana pun juga warisan itu sesuatu yang memang sepatutnya kita jadikan pondasi awal kita untuk meraih hadapan gitu. Yang masa lalu itu jadi pengetahuan untuk kita meraih masa hadapan. Jadi itu yang mendasari kita gitu, karena kita bergerak di bidang kebudayaan tadi. Saya secara akademik juga saya berangkat dari akademik kebudayaan, sekolah kebudayaan, perguruan tinggi kebudayaan. Jadi kita punya kewajiban untuk mengangkat kearifan lokal itu menjadi sebuah karya yang terus bergerak, karena dalam kebudayaan itu yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, jadi itu yang kita gunakan. Jadi kita mengenali kearifan lokal, kita mengenali kearifan warisan. Jadi kita buat karya-karya yang lebih terpakai di hari ini, terpakai di hari ini, terpakai di hari depan. Ya, macam-macam. Bermula kita dari tanjak saja. Dari tanjak saya coba buat karya-karya baru. Tanjak dari warisan tadi saya buat karya-karya baru yang disebut tanjak tanjak kreasi. Nah, seperti yang abang pakai ini maksudnya tanjak kreasi, pakai ini tanjak kreasi, abang pakai ini tanjak kreasi. Yang tanjak warisan itu ada beberapa sesuai dengan permintaan. Karena tidak banyak juga karena tanjak warisan itu kan pemakaiannya juga sangat terbatas, Bang. Jadi kita harus berpikir untuk mengangkat, mengikut kepada undang-undang pemajuan kebudayaan, macam mana produk kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tanpa menghancurkan nilai-nilai warisnya. Nilai-nilai produk kebudayaan, nilai-nilai pesan-pesan dari produk kebudayaan itu gitu. Itu yang kita coba, itu yang kita lakukan. Alhamdulillah sejauh ini
dari Tanjak kita kembangkan baju layang juga, jaket bomber songket, rompi seperti yang abang pakai, jaket seperti yang abang pakai ini kan tidak ada. Zaman Melaka mana ada nih? Zaman Melaka tuh yang ada macam ini, baju layang. Baju layang istilahnya. Ini inovasi jaket. Ini jaket bomber songket. Bahan dia bahan warisan, bahan tradisi, tapi kita pakai ke Jepang pun kita tak malu dengan produk Jepang. Jadi untuk apa kita pakai jaket produk Jepang sementara produk bahan kita sendiri ada yang bagus? Itu yang kita coba, Bang. Nah, jadi saya kira macam itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini apa yang kita buat ini mendapat sambutan, baik di lokal, Batam, Kepri, bahkan Indonesia, Kalimantan kita kirim, Medan kita kirim, mana-mana orang minta kita kirim. Pesan personal ya, bukan untuk dijual dia. Tapi kalau untuk luar ada beberapa macam Singapura, Malaysia itu memang untuk jual. Pesan ke kita untuk jual itu jumlah dia 1000 bukan ratus. Ribuan buah gitu. Baik. Tapi kalau untuk kalau kita bicara skala produksi sekarang, dari awal sampai sekarang bengkel Tanjak ini bisa memproduksi berapa banyak? Mungkin dalam sebulan, dalam sehari gitu. Kalau untuk produksi itu mengikut tren ya, tren waktu. Masa-masa seperti sekarang nih bulan puasa nih. Bulan puasa ada nih. momen-momen tertentu ya. Tren dia di Semenanjung, lokal dan tetangga kita Malaysia, Singapura, itu pemakaian Tanjak Utua Raya itu kan besar, banyak. Jadi sehingga trennya sekarang ini kita produksi bisa 400 satu hari. 400 buah Tanjak saja. Tanjak serupa yang abang pakai ini, Bang. Apa yang pakai Pak Kadis, apa yang saya pakai ini, itu bisa 400 buah satu hari kita produksi dan kita antar secara berkala 2 hari, 3 hari sekali ke Johor. Nah, jadi Johor berkembang tuh peredarannya bukan Johor saja, sampai Kuala Lumpur, Bang. Kuala Lumpur, Melaka, Selangor, itu. Tapi kan Pak Tarmizi, kalau masyarakat awam seperti saya ini nggak tahu nih jenis Tanjak yang mungkin berasal dari Kepri, dari Malaysia itu ada bedanya atau punya ciri khas tersendiri? Nah, dia gini. Tanjak ini sebagai produk kebudayaan, dia bukan produk kebudayaan Kepri. Bukan produk kebudayaan Semenanjung, Malaysia. Bukan produk kebudayaan Temasek. Bukan produk kebudayaan Siak. Tapi Tanjak ini produk kebudayaan Melayu. Melayu sebagai sebuah bangsa. Baik. Jadi Tanjak yang ada dekat Malaysia, Bang, dengan Tanjak yang kita guna sama. Nama dia sama, jenis dia sama, bentuk dia sama, hanya saja kemas buat yang beda. Kesempurnaan buat. Itu yang membedakan. Tapi namanya tetap sama Tanjak. Tanjak juga. Jadi Tanjak itu banyak nama dia. Ada ayam patah kepak, ada balong raja, ada boges tak balik, macam-macam ramai. Dendam tak sudah katanya. Dendam tak sudah. Ini jenis dendam tak sudah yang kita pakai. Tapi sudah kreasi. Jadi berangkat daripada dendam tak sudah yang warisan, kita kreasikan agar dia terpakai menjadi Tanjak harian. Kita ingin kita punya semangat macam mana Batam ini setiap orang laki-laki keluar rumah tuh pakai Tanjak. Macam kenapa kita kalah dengan Bali? Dari mana? Cuma persoalannya sekarang ini ada juga masih ada lagi perbantahan antara boleh tidak pakai Tanjak, boleh tidak pakai Tanjak yang membuat orang takut. Nah, itu yang selalu saya campaign. Secara kebudayaan tidak ada salah pakai Tanjak macam ini hari-hari. Karena apa? Ini produk kebudayaan, harus dipakai. Dengan asalkan jangan pakai Tanjak, tak pakai baju janganlah pakai Tanjak, seluar pendek janganlah pakai Tanjak, pakailah Tanjak berpatutan dengan t-shirt yang wajar ya, dengan seluar panjang, ya pakailah Tanjak harian. Nah, itu yang kita buat. Nah, apalagi sekarang ini kita juga menggerakkan nama dia Barelang Bertanjak, Bang. Barelang Bertanjak itu sudah kita gaungkan sejak 15 hari beberapa hari sebelum puasa lalu. Itu dengan PWI juga ikut terlibat. Persatuan Wartawan Indonesia juga ikut menggerakkan Barelang Bertanjak itu, dan itu akan kita push terus ke depan. Jadi siapa saja baik Melayu asal atau katakan Melayu asal itu ya seperti Bang Pak Kadis kan Melayu, Abang ini Melayu juga. Melayu sebagai bangsa Melayu. Jadi Batak tuh Melayu juga, Minang tuh Melayu juga. Ya silakan pakai Tanjak. Tanjak ini bukan produk agama yang tak boleh pakai, ini tak boleh pakai. Produk kebudayaan yang hebat itu ketika semua orang menyukai. Kalau produk kebudayaan itu yang menyukai hanya puaknya saja, Bang, itu tak hebat produk tuh. Iya. Jadi produk Tanjak ini siapa saja suka pakai, itu nama produk kebudayaan yang hebat. Kalau orang Melayu aja yang suka Tanjak ini belum hebat Tanjak nih. Ya gini, Bang. Jadi artinya ini kemungkinan berhayal ini. Berhayal dalam artian apa yang disampaikan oleh Bang Tarmizi tadi terkait dengan menggunakan Tanjak ini. Kalau bisa keseharian menggunakan Tanjak, tapi berpatutanlah dengan t-shirt yang dipakai. Nah, jadi mungkin
mulai hari ini bisa kita kampanyekan, artinya kan jangan sampai nanti ada orang yang menyatakan bahwasanya begitu begini terkait dengan tanjak ini tak boleh pakai sembarang. Ya, jadi mungkin di kita bisa acara-acara berkoordinasi tertentu dulu gitu ya, Pak? dengan mungkin bisa berkoordinasi minta masukan dari LAM, mungkin dari Dinas Pariwisata. Boleh tak pakai tanjak, tapi pakai tanjak yang inilah Kreasi ya, yang kreasi yang sederhana seperti ini. Jadi orang pakai t-shirt, pakai celana panjang misalkan petang-petang nak jalan-jalan, dia menggunakan tanjak. Itu kalau bisa itu digaungkan lah, biar memang ya di Batam ini kalau bisa ya di samping pengusaha tanjak ini juga berkembang, ya juga kelihatannya kemas dan cantik kelihatannya gitu kan, nampak kemelayuan kita. Kalau seandainya memang ini boleh dikembangkan, ya kita duduk bersama dengan LAM, minta masukan dan sebagainya. Itu harapan. Tapi saya penasaran nih, ada batasan umur nggak untuk pakai tanjak gitu? Tak ada. Mungkin ada tanjak khusus anak-anak untuk Jadi remaja macam gitu. ini, batasan umur itu tak ada. Selagi dia sudah punya kepala dan kepalanya boleh pakai tanjak. Saya buatkan untuk Senyaman anak. dia gitu ya. Senyaman dia. Saya buatkan untuk anak umur 2 tahun. Ya. Kita buatkan. Dia ringan. Dia pakai pun dia tak merasa berat, Bang. Karena kita buat memang kita, dan saya membuat tanjak itu melakukan beberapa proses sampai duduk pada bahan yang tepat dan kemas, karena tidak semua bahan itu boleh mahal tapi tidak cocok dia untuk tanjak. Nah itu yang kita cari, bahan itu tidak mesti mahal tapi dia bagus untuk tanjak. Jadi tanjak itu terbuat dari kain, tapi tidak semua kain boleh dibuat tanjak. Tidak semua kain bisa dibuat tanjak. Bisa dibuat tanjak. Kain selimut macam mana nak buat tanjak? Betul ya. Tebal banget. Nah, jadi itu. Jadi saya sebagai kreator, jadi saya terus melakukan percobaan-percobaan bahan, mencari yang lebih pas, lebih bagus gitu, sehingga produk kita alhamdulillah, dan menjadi stressing kita Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam itu karena mahal orang datang belanja ke sini, bukan karena murah. Karena produk kita berbeda. Walaupun tanjak itu tetap tanjak juga namanya, sama bentuknya, tapi kualitinya berbeda gitu. Kualitas ya. Nah, kualitasnya berbeda. Yang gitu. ditonjolkan kualitas. Kualitas. Dan juga harus terasa ringan di kepala. Terasa ringan di kepala. Itu yang membedakan bahan mana boleh, bahan mana yang. Jadi kita satu hari pun pakai di atas kepala, ini tak ganggu. Nyaman ya? Ini nyaman ya Pak? Tak ganggu. Saya pikir berat atau panas gitu, ini enggak, itu pas. Baik, Pak Henry, Pak Tarmidi, kita tahan bentar bincang-bincang kita terkait cerita sukses UMKM berbasis kearifan lokal di Batam. Bisa jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat.
Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Masih cerita sukses UMKM Batam bersama Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Kita bersama Bapak Tarmizi dan juga Bapak Henry. Kita lanjut lagi bincang di segmen kedua ini, pemirsa. Mungkin saya ke Pak Tarmizi. Bengkel Tanjak Rumah Hitam atau khususnya produk Tanjak dari Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini katanya sudah menembus pasar internasional. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Bapak bisa menembus pasar internasional seperti Malaysia dan Singapura yang mungkin udah familiar kali di sana gitu. Alhamdulillah, jalur langit ini ya. Saya kira jalur langit. Ya, bukan saya kira lagi, memang Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya pun tidak menyangka. Betul, sama sekali tidak menyangka. Tapi segala sesuatu itu, saya punya filosofi hidup bahwasanya ketika saya menanam padi, saya tak akan panen jagung. Ya, jadi itu yang saya jadikan selalu patokan dalam hidup ini. Apapun activity yang saya buat, saya selalu yakin bahwasanya apa yang saya tanam itulah yang akan saya petik. Nah, itu akan kita tuai kan. Dan Tanjak ini mulanya kan saya buat sebagai sebuah hobi, saya bagi-bagi ke orang-orang. Kemudian orang-orang pakai, dia foto, dia masuk di FB, orang pakai, dia foto masuk medsos. Itu bagian daripada orang-orang yang juga ikut. Tapi Bapak aktif sendiri udah pakai Tanjak itu mungkin dari tahun berapa, Pak? Gitu. Oh, sudah lama sekali, sejak tapi yang lebih fokus itu makanya itu dari 2015 ke sini lah ya. Tapi tahun 2000 sejak komunitas Rumah Hitam itu saya dirikan, saya sudah selalu juga. Tapi tidak se-intent 2017 ke sini. Nah, terkait dengan ekspor kita ke Semenanjung, Malaysia dan Singapura, itu bermula dari medsos sebenarnya. Jadi yang menjadi buyer kita di sana itu dia selalu mengikuti media sosial saya. Secara kontinu dia mengikuti terus, sudah lama dia mengikuti, baru dia menghubungi. Dan itu dia ceritakan. Saya sudah lama mengikuti galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini melalui kanal YouTube-nya Bang Tarmizi gitu ya kan. Melalui kanal YouTube Rumah Hitam Jar Channel, kanal YouTube saya, kemudian dari FB saya. Itu dari situ dia dapat nomor handphone saya, itu dari situ. Saya tak kenalnya orang nih. Tak tahu nih siapa nih. Tapi saya tengok nomor yang masuk dengan kode wilayah dia. Oh, ini Semenanjung nih. Semenanjung. Saya angkat. Akhirnya terjadilah komunikasi dan saya tanya, abang kedatang ke Batam atau saya kedatang ke Semenanjung? Saya boleh datang juga ke KL, saya selalu bolak-balik saya KL, saya cakap kan, karena memang sebagai seniman, penyair, saya selalu diundang kan ke berbagai kota di Semenanjung itu untuk baca puisi, untuk forum-forum sastra. Jadi saya tak inilah dengan wilayah Semenanjung, Singapura, sampai Thailand nih. Jadi saya cakap gitu, saya datang atau abang datang? Saya datang ke Batam, betul dia bang. Wah, dia datang Batam. Beberapa hari setelah kita saling telepon, dia datang sini. Ini galeri belum jadi. Kita masih di bawah. Ini belum jadi galeri kita nih. Kita masih di
dapur produksi kita masih di bawah lantai dasar kan, lantai 2 ini masih dalam proses, belum selesai. Jadi di datang tuh masih kita dalam kerja dalam ruangan 4x4 meter ke bawah tuh. Numpuk semua barang banyak tapi numpuk gitu kan. Nah, kita bual. Oke, sepakat. Nah, sepakatlah kita masukkan barang ke Johor. Nah, dia ambil di Johor, dia jual di Johor juga dengan kaki-kaki dia, kemudian terus ke Kuala Lumpur. Kemudian kita bicara macam mana sistem pembayaran. Sistem pembayaran waktu itu kita sepakat harga, kemudian sistem pembayaran macam mana? Bang ni cakap yang di KL nih, Bang Noh nama dia. Awak masuk barang, saya tak ada uang juga bayar cash semua. Kalau awak percaya, kita jadi. Jadi ada saya uang berapa, saya bagilah uang dulu segitu kata dia. Kalau saya tak ada uang, barang saya bawa dulu kata dia. Baik, saya cakap, tak apa-apa. Kita bismillah aja, saya cakap. Tak ada masalah tu, saya cakap. Kalau abang nak tipu saya, sekali aja abang tipu saya takkan rugi juga, saya cakap. Tapi alhamdulillah berjalan bagus ya. Berjalan karena kita memang ada, karena kita sesama-sama Melayu kan, ada rasa ini Bang, itu sedap dia juga kan. Kita sama-sama Melayu, ada rasa di mana kita ni tak mau saling merugikan. Nah, dia tak mau rugikan kita pun tak nak rugikan dia. Berawal dari niat baik. Ya, kita bermula dengan bismillah saja, alhamdulillah sampai hari ini. Dan itu ada beberapa kaki tambah selain yang pertama tadi. Ada kaki-kaki lain lagi yang kita dapatkan dari kita ekspor di Johor. Tapi kalau untuk skala ekspornya sendiri, mungkin di Malaysia sendiri, sekarang per bulannya permintaannya bisa berapa banyak gitu Pak? Kalau dalam masa-masa Sa'ban, Ramadan, kan dari Sa'ban kemarin kita dah masuk tuh. Jadi untuk trennya untuk Semenanjung nih, Sa'ban Ramadan nih lah. Ya kan? Itu paruh Sa'ban berjalan 15 hari sebelum puasa, kita dah mula tuh masuk. 3 hari sekali, 4 hari sekali, 2 hari sekali. Itu tergantung rate penjualan di sana. Kalau mengikut pada tren yang tahun lalu, itu kita bisa mencapai 15 sampai 20 ribu buah saja. Tahun ini insya Allah juga bisa mencapai di jumlah itu. Ya, jadi ya alhamdulillah dari segi benefitnya, artinya secara ekonominya luar biasa. Kita bisa mengkaryakan belasan ibu-ibu kawan-kawan kita di komunitas rumah hitam juga, kemudian lingkungan yang kita buat sistem pola home industry, itu satu ibu-ibu itu boleh dapat satu bulan tuh boleh dapat 14 sampai 16-18 juta gitu penghasilannya di musim ini Pak, musim Ramadan ini. Jadi untuk hari raya, orang tuh udah senang lah, alhamdulillah. Untuk hari raya keluarga tuh udah lumayan, dia suami dia kerja, dia di rumah punya penghasilan kan, dalam masa-masanya datang hari raya dia udah punya ini kan, punya bekal yang cukup untuk menghadapi hari raya. Jadi usaha Tanjak Rumah Hitam ini juga melibatkan home industry yang jadi bergerak juga di bawah-bawah kan. Selain daripada ini pusatnya, tempat husi, tempat menjual, tempat pemasaran. Tapi kalau dari dinas di Pak, pelatihannya seperti apa untuk khusus UMKM yang berbasis dengan kearifan lokal? Ya, baik. Nah, itu yang saya sering sampaikan juga. Kami di Dinas Koperasi Usaha Mikro memang tidak memiliki instruktur yang berhubungan dengan jahit-menjahit, kemudian ini kerajinan seperti ini kan. Termasuklah artinya para pelaku usaha dalam bentuk kuliner dan lain sebagainya. Jadi kita melaksanakan kegiatan pelatihan di Dinas Koperasi dengan program-programnya, itu hanya sistemnya saja. Yang pertama mungkin sistem pemasaran, bagaimana, kemudian sistem manajemen keuangan misalkan, kemudian manajemen SDM, macam Bang Tarmizi tadi mereka kan ini kan punya home industry kan, bagaimana mereka merangkul teman-teman home industry itu yang bekerja di rumah yang dapat bergaji sampai 15 juta tadi itu, bagaimana ini kan manajemen SDM ini juga tergantung daripada Bang Tarmizi juga. Kalau Bang Tarmizi terlalu
cuek, terlalu ngomong apa begini, tak berminat orang misalkan, ya itu kan berpengaruh juga terhadap kualitas hasil kerjanya. Kalau mereka kerja sama jengkel misalkan, ya kan, hasil daripada pekerjaan itu juga berpengaruh. Nah, itulah diklat-diklat seperti itu yang dapat kami laksanakan. Tapi kalau diklat langsung mengerjakan suatu produk, ini memang kita tidak punya tenaga instrukturnya. Jadi ya macam Bang Tamezi ini merupakan mungkin sudah bisa dianggap sebagai tenaga instruktur untuk melaksanakan kegiatan diklat-diklat khusus. Ya mungkin saja Bang Tamezi ini, saya tak tahu nih, saya cari informasi juga apakah pernah diundang di sekolah-sekolah misalkan dalam bagaimana cara membuat tanja, bagaimana cara mendesainnya, tanja ini yang seperti ini namanya apa, tanja seperti ini apa namanya apa misalkan. Apakah mungkin pernah ke sekolah? Saya belum dapat informasi nih. Dan ini kalau menurut saya perlu disosialisasikan, perlu disampaikan ke sekolah. Di samping budaya lokal anak-anak kita tahu, memproduksinya juga mereka bisa, ya syukur-syukur mereka menggunakan. Jadi kebudayaan Batam lah artinya itu kan, artinya itu kota Tanjak misalnya, adalah tahu ke depannya seperti itu. Kita ada masjid Tanjak juga. Oke, Bang Tamezi, dari komunitas Rumah Hitam sendiri, ini minat generasi muda khususnya di Kota Batam untuk melestarikan budaya kita sendiri, budaya Melayu misalnya, terlepas dari KPI ini menjemuk dari berbagai suku. Itu seperti apa gitu? Sejauh ini generasi muda, alhamdulillah dia tergerak sendiri sepertinya, Bang. Untuk anak-anak itu ada semacam panggilan apa namanya, ada rasa kita ini di bumi Melayu, walaupun dia mak bapak dia mungkin bukan Melayu gitu. Anak-anak sekolah itu datang ke sini, banyak yang datang ke sini, Bang, banyak. Saya punya dokumentasinya. Datang satu rombongan itu 7 orang, 8 orang, berbual tentang tanja. Mereka nak tahu macam mana buat tanja apa segala macam. Lepas itu juga sekolah juga sekarang kan ada kurikulum merdeka yang temporer, sekarang apa masih berpakai muatan lokal lah? Muatan lokal dia. Jadi apakah itu, tapi saya tak tahu lah kurikulum merdeka itu masih berjalan sekarang dengan menteri yang baru. Sekarang saya tidak tahu kan. Tapi pada masa lampau nih saya selalu datang ke sekolah-sekolah ketika ada sekolah yang menjemput atau mengundang kita untuk berbagi informasi pasal tanja. Ini kita datang, kemudian biasanya kita siapkan bahan-bahan dia. Cuma saya bilang sama guru, tolong siapkan mesin jahit. Apa yang tidak bisa dibawa dari sini kan tak mungkin mesin jahit kita usung dari sini kan. Jadi kita minta mesin jahit, meja gosok, saya cakap. Itu bahan-bahan lain kita siapkan dari sini. Tapi Rumah Hitam sendiri selalu membuka peluang itu, Pak? Buka peluang itu, dan banyak sekolah kita sudah datang. Saya juga ngajar orang lapas. Lapas berapa kali saya masuk, Pak? Ngasih tahu. Jadi mereka ketika persiapan lapas, ketika mereka keluar nanti perempuan-perempuan, lapas perempuan, lapas laki-laki. Jadi ketika mereka keluar nanti dari lapas, mereka punya bekal. Jadi memang saya pernah diundang di lapas Sukajadi. Mereka juga melaksanakan kegiatan bazar. Hasil produk dari para narapidana mereka kan, narapidana mereka. Jadi memang saya ada ketemu tanja di sana, tanja hasil batik. Bang Tamezi ini ilmu dari Bang Tamezi yang turun ke sana. Dia menjual, memamerkan produk-produk daripada tanja. Tapi kalau untuk menjaga kualitas produk dari Tanja Rumah Hitam ini, apa yang biasa Bapak tekankan, Pak, gitu? Untuk secara kualitas itu. Secara kualitas itu kan memang macam mana pun juga mustahak ya dalam sebuah apapun yang kita produksi. Jadi karena saya kan latar belakang saya memang orang kebudayaan, jadi saya tidak mau produk kebudayaan itu asal saja gitu. Asal-asalan saja. Jadi setiap kita memberikan pembinaan, pelatihan di mana-mana, termasuk sampai ke Rempang sana, ibu-ibu di Rempang sana saya ajar buat tanja. Saya cakap, saya tidak akan bagi lesson ketika standar itu belum sama dengan standar yang saya buat. Jadi saya boleh berulang-ulang kali datang. Tidak sekali datang, Bang. Berulang-ulang saya datang. Sampai ketika nanti kemas buat itu sudah sama dengan yang kita buat, yang dibuat bengkel Tanja Rumah Hitam, baru boleh ke orang lepas. Baru boleh bawa ke pasar.
Jadi kita punya tanggung jawab sampai sebegitu gitu. Kita tidak takut mereka jadi saingan kita. Karena rezeki itu masing-masing, tak pernah ada rezeki yang tertukar. Betul. Jadi kadang-kadang orang takut. Tidak, semakin ramai nanti Tanjak ini orang akan tetap juga mencari mana yang dia sukai, mana yang dia aman, yang paling kemas. Jadi tak usah takut saya cakap. Jadi saya diminta ngajar mana-mana di Batam. Yang teruk lagi bang, bukan yang teruk lah, yang alhamdulillah lagi. Ada beberapa daerah di Sumatera, di Kalimantan, dia tuh kirim video ke saya, bang, saya udah boleh buat Tanjak nih bang, saya udah boleh jual kata dia. Ada satu di Tembilahan tak salah saya, dia sudah buka usaha tuh dengan ruko. Dah dalam ruko dia, ada 2 ruko dia pakai macam ni besar dia. Bang, saya tengok video dia. Itu datang ke sini belajar bang, 3 hari 3 malam duduk dengan saya. Sekarang dia buka ruko sana. Dah sama besar dengan yang kita buat ni usaha dia. Pekerjakan emak-emak di tempat dia tu mesin jahit berapa banyak. Saya tengok video dia tu kan. Wah, kan itu sesuatu yang saya kira ya itu faedahnya luar biasa. Dan kemas buat itu paling penting. Yang buat produk kebudayaan ini asal gitu. Nah, sekarang ini yang menjadi dilema, menjadi masalah. Dan ini harus kita sebutkan juga, ini harus tanggung jawab moral juga kepada tukang-tukang jahit yang hanya duplikasi gitu. Duplikasi macam ini. Contoh ini kan, kita kan tidak tahu siapa yang datang belanja ke tempat kita nih bang. Takkan mungkin saya tanya, abang datang belanja sini, abang tukang jahit ya? Kalau abang tukang jahit, aku tak jual. Tak mungkin ya? Ciplak gitu ya. Jadi ini dibawa balik. Ini boleh jadi dibongkar dia semua bang. Jahitan ini dibongkar semua. Kan patahannya kan udah dapat nih. Dibuat dia pula gitu. Sementara dia tak paham ini apa, dia tak paham gitu. Jadi itu yang teruk sekarang. Dibuat dia dengan harga-harga yang sangat-sangat murah. Sangat rendah ya. Sangat murah. Jadi ini sesuatu yang saya kira perlu perlu menjadi perhatian lah kawan-kawan. Jangan hanya mengejar nilai materi, sementara tak paham nilai warisnya gitu. Ini celaka. Tapi bisa dijelasin sedikit Pak, bagian-bagian dari Tanjak. Mungkin ini apanya gitu, biar jadi juga paham. Jadi Tanjak ini dia tuh bermula dari kain yang segi 4 segi 4. Ukuran dia sudah duduk segi 4 tuh sesuai dengan Tanjak yang ada buat. Tuh ukurannya beda-beda. Nah, dari segi 4 lipat jadi segi 3. Ya kan, tapi segi 4 itu udah dibagi kain pengeras dulu. Nah, jadi segitiga. Setelah jadi segitiga, nanti mulailah mengerjakan proses produksinya itu membuat nama dia tapak. Nah, setelah tapak dia kan menjadi bengkung. Jadi bengkung dia. Ini bengkungnya. Nah, ya. Awalnya ini lipatan pertama di dalam ini nama dia tapak. Nah, kemudian bengkung. Setelah itu selesai, kita akan masuk ke ini namanya karangan. Karangan. Mengarang, ya. Yang ini ya. Ini udah mau masuk kepada wilayah mengarang. Jadi di secara rukun Tanjak itu. Karangan itu ya. Ini lambaian kasih nama dia kan. Ini setelah masuk kepada karangan ini sampai kepada membuat simpulan. Ini simpulan. Namanya simpul. Jadi secara rukun Tanjak itu sudah terpakai, Bang. Sudah terpenuhi di Tanjak Kreasi ini. Ini Tanjak Kreasi kan? Iya. Tapi secara rukun Tanjak itu kan tidak kita bunuh, tidak kita habisi. Tidak hilang. Tapi akarnya nggak hilang. Jadi syarat rukun Tanjak 4, syarat rukun Tanjak itu terpakai. Nah, yang terjadi sekarang ada Tanjak itu dia tak ada simpul. Dia guna wikro nama dia. Wikro itu crack. Oh ya. Crack. Itu bukan Tanjak lagi, Bang. Itu ikat kepala serupa Tanjak saya cakap. Dan itu banyak Riau buat. Tempoh hari ketika rombongan pariwisata Riau datang studi tiru ke Batam dan datang ke sini juga, salah satu jadwal kunjungan ke sini, saya ingatkan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, tolong Tanjak ini ada syarat rukun. Dia saya tengok yang buat Riau sampai ke Batam segala macam, itu sudah tidak Tanjak lagi. Saya cakap, ingatkanlah yang mau buat Tanjak itu. Saya cakap, jangan tinggalkan waris, jangan kejar uang saja. Nilai-nilai waris dia hilang, saya cakap. Yang penting jaga nilai waris, nilai ekonomi dapat, saya cakap. Itu saya pesan. Itu yang apa nama dia tadi itu? Dia pakai crack itu ya? Iya, pakai crack aja, Bang. Crack. Ya. Jadi tak Tanjak lagi. Ini pun kita tak tahu ini. Ini kan ada artinya kan. Ini kan posisi di telinga ini. Iya, telinga kanan. Nah, ini simpul kan. Simpul nih. Nah, ini yang Tanjak yang
umum dipakai kita nih, masyarakat awam. Tanjak dia macam ini, simpul atas telinga kanan. Rukuk dia simpul tuh. Sujud kanan dia, ya. atas telinga kanan. Tapi tanjak ini ada membedakan status sosial. Ini yang mau saya tambahkan. Ini kan yang saya cakap tadi, yang kita orang awam, masyarakat awam biasa macam ini, kita inilah. Kalau raja-raja, zuriat, sultan apa, itu simpulnya di kiri, nanjak ke kanan. Di kiri. Tapi ini tak boleh dibuat macam ini. Karena dari awal itu waktu ngarang awalnya itu sudah dibuat. Ini letak di sini, naik Pakem sini. Jadi ya. itu yang dipakai oleh para pemangku adat kalau sekarang ya. Kemudian zuriat, raja-raja, sultan-sultan ya. Mungkin kita lihat tanjaknya udah tahu statusnya kan apa gitu ya. Ya, jadi simpulnya di atas telinga kiri, nanjak ke kanan. Itu yang membedakan. Yang paling mustahak. Baik, Pak Tarmizi, Pak Henry, kita tahan lagi Pak bincang-bincang kita. Baik. Dan Sobat Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus cerita sukses UMKM Batam bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
kita masuk di segmen ketiga. Dan saya lanjut bincang lagi bersama Pak Henry dan juga Pak Tarmizi. Di segmen ketiga ini mungkin saya ke Pak Tarmizi dulu. Nah, produk yang dihasilkan dari bengkel tanjak rumah hitam saat ini Pak, di tahun 2025 ini yang sudah berkembang cukup pesat gitu. Apa saja yang sudah dihasilkan Pak produknya? Ya, selain tanjak kreasi yang hari-hari boleh pakai tadi, tanjak harian yang penjualannya sampai ribuan buah per bulan ya, ribuan buah. Kita juga produksi baju-baju waris juga masih kita jaga seperti ini ya. Ini masuk baju waris. Baju namanya baju waris. Ya, ini baju baju hias atau baju layang. Nah, ini masih ini biasa dipakai biasa dipakai para pendekar, para pemangku adat, ya macam-macam juga dipakai. Acara-acara adat. Acara-acara tertentu. Nah, ini nanti kan kain sampin dia ada di sini. Pakai kain sampin juga, pakai tanjak yang sama. Nah, ini masih waris, masih asal gitu. Nah, yang produk asal gitu, produk mula awal. Nah, di dalam ada anak baju dia juga. Nah, kemudian kita kembangkan dengan produk yang seperti ini. Ini sudah kreasi baru kita, tapi tetap berangkat dari waris. Inovasi ya. Inovasi. Ini kan baju layang juga. Nah, baju layang dengan kita menggunakan kain dasar hitam, kemudian kita ambil songket motifnya yang sesuai dengan kita ambil kain sampinnya juga yang sama dengan motif ini. Dan ini pemakaiannya sederhana. Kita cukup dengan baju t-shirt polos macam saya ini. Celana hitam biasa sudah boleh pakai gitu. Sudah boleh pakai. Udah jadi langsung gitu. Jadi tak payah susah-susah. Nah, lengkap macam ini kan kita kan nak pakai ke acara-acara biasa kan kurang seronok, kurang rasa kita terlalu apa gitu kan. Tapi kalau acara-acara penabalan, acara yang lebih majelis-majelis yang lebih berpatutan ya pakailah yang macam ini. Kalau kita majelis biasa-biasa pakai macam ini. Artinya disesuaikan dengan tempat dan keadaan ya. Baik. Nah, kalau Pak Hendy, dari Dinas Koperasi sendiri Pak, ini kan kita membahas kearifan lokal. Nah, selain produk-produk tanjak seperti yang dihasilkan oleh Pak Tarmizi, ini ada binaan apa lagi Pak untuk khusus kearifan lokal di Batam Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang khusus untuk para pelaku usaha dalam memproduk usahanya itu khusus untuk kerap ini berbagai macam. Kalau ini kan kita sebut kerajinan ya. Kerajinan itu nanti terdiri dari ada yang hobi dengan, kalau Batam ini kan dekat dengan laut ya, kerang-kerangan banyak. Jadi kerang-kerangan itu yang biasa dibuat berbagai macam bentuk. Apakah nanti jadi asbak, rokok, apakah nanti tempat tisu, apakah nanti jadi bros ya kan. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari kerajinan tangan yang sifatnya lokal di Batam, ya kan? Nah, itu kemudian sumber daya yang ada di Batam. Kemudian juga terkenal juga dengan, kalau di Batam ini ada batik Marlin kemarin ya. Ya, ini pengrajinnya banyak ini. Banyak juga. Apakah pengrajin batiknya, apakah pengrajin dari kain batiknya itu dibuat dari berbagai macam bentuk pakaian dan lain sebagainya. Ya, ini kerajinan. Kemudian cenggondok juga. Cenggondok juga kan kita akan banyak di biasanya di rawa-rawa itu ya, di rawa-rawa di hutan itu banyak menghasilkan. Malah cenggondok itu sudah ekspor ke daerah luar, malah ke Arab Saudi tak salah kemarin. Kerajinan dan furniture biasanya. Iya, betul. Jadi yang terakhir sekarang kita berada di rumah hitam memproduksi berbagai macam produk pakaian khas Melayu, mulai dari tanjak tadi sampai ke baju layang. Dan juga ini saya tentunya kita dari Dinas Koperasi Usaha Mikro kan, bagaimana kita membuka peluang bagi para pelaku usaha ini, mereka terus bisa bekerja, bisa menghasilkan untuk menghidupi keluarga mereka kan. Nah, jadi dengan adanya bengkel tanjak rumah hitam ini kan juga melibatkan para industri-industri di luar sana. Jadi contoh, ada inspirasi juga Pak ya. Jadi terinspirasi dari ini, mungkin para pelaku usaha yang lain juga demikian. Tapi peluangnya cukup besar di Batam Pak. Untuk kita UMKM berbasis kearifan lokal itu
peluangnya ada gitu. Iya, kalau saya pernah sampaikan di Batam ini jumlah penduduknya hampir lebih kurang 1.300.000-an. Yeah. Apa aja barang yang dijual di Batam ini laku. Nah, orang jual tanja, orang jual apa aja jual di Batam ini laku. Tapi memang ada pembelinya kan, pembelinya memang orang-orang khusus ini. Jadi kalau yang terkait dengan pakaian-pakaian ini malah banyak sering digunakan pada saat perkawinan, pada saat acara-acara resmi di Batam juga. Resmi Batam sendiri lakukan, dan ini banyak digunakan di Batam, apalagi kita daerah Melayu kan. Ya, bukan hanya di Batam, seperti Bang Tarmizi tadi, ada yang pesan dari Jambi, ada yang pesan dari Tanjung Pinang, ada pesan dari Karimun, Kalimantan. Jadi, ya, dari ini Jawa, bagian, dari Sumatera, Medan, seluruh Nusantara ya, Pak ya. Iya. Ini juga menggerakkan para home industry. Kalau banyak pesanan Bang Tarmizi kita, pasti Bang Tarmizi pesan lagi para ke industri di luar sana. Baik, Pak Tarmizi sebagai pengrajin dari bengkel Tanja Rumah Hitam yang sudah berdiri lama ini, bengkel ini Pak, apa pesannya untuk generasi muda Kota Batam yang mungkin ingin memulai usaha seperti yang Bapak lakukan gitu? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk bisa bertahan lama? Ya, saya kira untuk pesan yang kepada generasi-generasi hadapan yang nak memulakan usaha, tentu berangkat dari pengetahuan dulu ya. Punya bekal pengetahuan, mulailah dengan bekal pengetahuan itu, dan sungguh-sungguh ya, dan yang paling mustahak itu ya bisa membaca peluang. Bisa membaca peluang, ini produk kalau kita buat kira-kira pasarnya seperti apa. Kalau ini produk kita buat kerajinan seperti ini, peluang pasarnya seperti apa. Saya kira itu, dan kita melihat itu bengkel Tanja Rumah Hitam bermula dari hobi, kemudian kita lihat peluang pasar, ternyata kalau ini peluang pasarnya seperti ini. Kalau ini tanjak warisan saja yang kita urus, peluang pasarnya cuma segini. Jadi kita baca itu kan. Jadi kita buatlah tanjak-tanjak kreasi yang bisa dipakai kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Jadi sehingga tidak terbatas pembelinya, Bang. Kalau kita membuat produk ini terbatas, tentu takkan banyak kita buat. Kita terus berkreasi ya. Jadi kita terus berkreasi, kemudian kita juga membuat produk-produk baru yang memiliki nilai jual, memiliki nilai pesan memiliki nilai budaya yang membuat orang terkesan gitu. Jadi karena ini plakat-plakat udah berganti sekarang dengan tanjak macam ini. Ini kan ini jadi udah berganti plakat. Dulu kan plakat tegak plak itu tulis apa? Kan itu cuma bentuknya gini-gini, tapi kan tidak ada pesan di situ. Kalau ini kan kita buat tanjak. Juga, ya. Tanjak kemudian di tapak hitam itu ada tulisan plat dari lembaga apa gitu kan, serah terima cenderamata. Nah itu kita buat sampai Pemda Natuna kita yang buat kan. DPRD Natuna kita yang buat kan, DPRD Batam. Nah itu baju-baju waris Teluk Belanga kita buat dengan bahan yang lebih milenial, Bang. Ya, jadi kita tidak buat bahan yang betul-betul bahan anu terus gitu kan, karena kerja-kerja kebudayaan itu adalah kerja-kerja yang tidak pernah berhenti, kerja yang terus berkembang. Tapi dukungan dari pemerintah Kota Batam sendiri seperti apa sejauh ini terhadap produk-produk untuk menggali kearifan lokal, budaya kearifan lokal di Batam? Wah, ini kan salah satu bentuk dukungan. Kepala dinas datang sini kan dukungan. Datang langsung luar biasa. Ini jadi kita bercakap lagi lah. Ini Bang Henry datang langsung bawa kru Batam TV, kita terpromosi seperti ini luar biasa. Saya terima kasih sangat. Dan di luar itu juga dengan Disperindak, Bang, kita juga punya kan. Kita diberi ruang expo, kemudian juga BUMN. BUMN kan pemerintah juga. BUMN itu banyak beri kita peluang. Jadi saya dapat bayar di Johor itu karena dibawa BUMN Expo di Johor. BUMN yang bawa itu Telkom. Telkom itu kan pemerintah juga. Jadi kita bawa Expo. Sana kita ketemu dengan dengan customer yang boleh jadi buyer kita, dia pesan. Jadi tak boleh lah kita nafikan. Pemerintah itu apapun juga namanya, pasti peran pemerintah itu nggak bisa lepas. Hanya saja kan mungkin ya tingkatan
besar kecilnya itu kan sesuai dengan situasi dan keadaan saja. Nah, kita sangat appreciate lah dengan support ya, Pak ya. Support ini luar biasa. Saya terima kasih sangat nih Bang Henry dengan kabit datang dengan Batam TV, berapa kamera datang nih. Woi, gila nih. Nanti langsung bisa pakai tanja juga hari ini, Pak. Saya terima kasih sekali. Terima kasih dan luar biasa. Mudah-mudahan juga nanti UKM-UKM lain juga didatangi, Bang ya. Amin. Dan nanti UKM-UKM lain itu datangi juga kan nanti rumah hitamnya orang banyak aja dengan nih. Banyak rumah hitam terus yang datangi kata orang. Kadang yang datang sini banyak, Bang. Saya tak tahu juga, saya tak undang-undang juga. Pak Andi gimana, Pak? Mungkin pesannya juga untuk generasi muda, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Seperti apa disampaikan oleh Bang Tarmizi tadi. Jadi memang pengetahuan itu utama. Jadi setiap kita melakukan apa yang mau kita buat, apa yang mau kita laksanakan di dalam berusaha mengembangkan perekonomian keluarga, tentu kita berusaha kan. Ilmu itu harus yang paling utama. Jadi apapun yang mau kita buat itu pengetahuan itu menjadi hal dasar harus kita miliki, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya kalau menurut saya ya kita melakukan usaha ini ya kita dasari diri kita dulu. Kita ini hobinya geraknya kemana ini? Kalau kita ke fashion ya mungkin di situ cocoknya kita. Kalau kita ke kuliner mungkin cocoknya kita ke kuliner usaha yang harus kita kembangkan. Jadi jangan bahasa Melayu menyanyah gitu. Setengah juga. Setengah-setengah. Jadi pastikan betul. Kemudian yang berikutnya ya pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan juga bahwasanya dengan terpilihnya wali kota dan wakil wali kota Batam yang sudah dilantik pada tanggal 20 Februari kemarin, yaitu Bapak Dr. Cakar Ahmad dan Lee Claudia Chandra. Untuk tahun 2025 ini beliau memiliki 15 program unggulan dan salah satunya diantaranya adalah memberikan pinjaman modal kepada para pelaku usaha itu maksimal 20 juta tanpa bunga. Tanpa bunga dalam artian ya para nasabah lah atau debitur itu hanya mengembalikan pokoknya saja. Bunga itu ditanggung oleh pemerintah Kota Batam. Ini cukup membantu ini, Pak. Ya, cukup membantu. Jadi memang kita sudah siapkan slotnya untuk 1.000 para pelaku usaha, apakah mungkin yang pemula, apapun mungkin sudah berjalan, tetapi mungkin karena keterkaitan dengan modal, ya. Jadi memang maksimal 20 juta tanpa bunga. Kami siapkan untuk 1.000 para pelaku usaha di tahun 2025. Ya mudah-mudahan bagi yang membutuhkan modal untuk itu nanti dapat menghubungi informasinya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Nanti mereka langsung ke bank yang kami tunjuk nanti, karena sekarang regulasinya sedang berjalan. Kami sedang membahas terkait dengan perwakunya, kami sedang membahas terkait dengan MOU-nya. Nanti bank yang ditunjuk nanti baru kami informasikan. Ya mudah-mudahan nanti di awal April atau pertengahan kita sudah bisa launching. Ya itu program untuk tahun 2025 terkait dengan permodalan bagi para pelaku usaha khusus pemula lah. Ini artinya sekarang sangat dimudahkan ya, Pak ya. Sangat dimudahkan. Masa permodalan juga dibantu gitu ya. Baik, untuk Pak Tarmizi, produk dari bengkel Tanja Rumah Hitam ini, kalau mau mendapatkan produk dari bengkel Tanja Rumah Hitam ini mungkin bisa kemana aja? Di sini alamat dia di mana atau di sosial medianya apa aja? Jadi kalau produk Bengkel Tanja Rumah Hitam yang pasti datang ke Galeri Bengkel Tanja Rumah Hitam di Sekupang ini ya, mudah saja, tulis di Google Map. Rumah hitam, rumah hitam itu memang hadiah satu kata. Jadi rumah hitam bukan macam itu, tapi rumah hitam. Hadiah hilang satu jadi gabung rumah hitam. Tulis saja rumah hitam Google Map akan sampai ke Galeri Bengkel Tanja Rumah Hitam. Selepas itu juga ada di Dekranasda Batam Center ya. Di Galeri Dekranasda, Bang. Ada. Kemudian di kantor pos Batam Center. Ada juga di pos memberi kita satu ruang berapa meter untuk penjualan di kantor pos. Kemudian ada ya kalau nak hubungi di media sosial kita, saya punya YouTube Rumah Hitam JR Channel. Kemudian juga FB saya yang lama itu Tarmizi Rumah Hitam sudah tak mungkin ada masalah ya. Sekarang saya guna Tarmizi. Nah, itu FB. Ya saya kira itu dan bisa menghubungi di WhatsApp saya juga. Plus 62 813 722
35-32. Nah, sekira itu. Baik, sedikit cita-cita ke depannya ini untuk Bengkel Tanjak Rumah Hitam yang pengen Pak Artam diwujudkan. Saya tuh sejak awal tuh punya mimpi bagaimana nilai-nilai kemelayuan kita nih teraktualisasikan dalam keseharian, ya. Teraktualisasikan dalam keseharian tuh terutama dari fashion lah. Fashion ya. Memakai tanjak dalam seperti yang di Bali Pak bilang tadi ya. Memakai tanjak, lelaki memakai tanjak dalam beraktiviti hari-hari kemana dan di mana saja. Kemudian juga aktiviti-aktiviti kebudayaan yang mudah-mudahan terus bergerak di Batam, baik dari segi pertunjukan, mengangkat kebudayaan lokal menjadi satu ikon yang bisa menunjang dunia wisata mungkin ya. Karena saya juga emang sebenarnya orang panggung, Bang Hendri tahu saya orang panggung. Karena seorang panggung bisa pakai tanjak, saya buat usaha tanjak. Seniman ya Pak ya. Seniman juga pengusaha jadinya. Dia alhamdulillah kalau berangkat dari kata Bang Hendri tadi, kan berangkat dari pengetahuan, insya Allah usaha yang dibuat itu akan berkembang. Jangan meraba-raba. Nah, seperti kita nih kan ada sedikit pengetahuan tentang kebudayaan, kita bangun usaha terkait dengan kebudayaan, dan alhamdulillah hasilnya itu bisa miliaran gitu. Nah, bisa miliar, bukan cekap bukan kaleng-kaleng, makanya bukan nomor-nomor. Jadi seperti sekarang ini 15.000 saja kita masuk ke Semenanjung itu. Kali kan Rp30 satu. Rp30 satu. Itu sudah hampir 2 miliar. Artinya cukup menjanjikan ya. Malah lebih ya. Maka kita bisa naik kelas nih Pak. Bisa gaji belasan juta. Kita boleh carikan home industry yang lain ini untuk membantu menyiapkan produk-produknya. Cari sub-subnya gitu Pak ya. Baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Pak Tarmizi untuk waktunya hari ini sudah menginspirasi pemirsa di rumah, dan juga Pak Hendri, terima kasih sudah berbagi. Dan semoga kedepannya Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini makin sukses. Dan bisa menginspirasi seluruh warga Kepulauan Riau, Kota Batam, dan juga negara Sumpur lah. Baik pemirsa, demikian dialog khusus kita terkait kita sukses UMKM Batam yang berbasis kearifan lokal bersama Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Dan akhir kata saya Mengasyari saat ini tugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.